Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi dan kita akan kembali melihat hasil jejak pendapat sederhana berikut ini mengenai apakah koalisi parpol di DPR positif untuk rakyat. 81% lagi-lagi mengatakan tidak, yang mengatakan iya hanya 19%. Kita kembali akan meminta komentar dari Mas Hensa. Gimana nih Mas? Ya kan jelek lagi tuh. Mungkin sekali-sekali pollingnya diganti gitu. Jawaban terbuka. Menurut Anda apa yang bagus dari DPR gitu aja? Karena hal-halnya selalu negatif gitu. Jadi memang ada citra yang gagal diartifisialkan gitu. Jadi artinya citra buruknya ini nggak bisa ditutupi dengan kenyataan lain gitu. Padahal ada waktu setiap 5 tahunan untuk memperbaiki citra. Tapi lagi-lagi rakyat itu yang diingat ya akhirnya ya DPR tidur, DPR kaya sendiri, dan lain-lain. Nah itu sih sebenarnya kita sayangkan ya, harusnya partai politik bisa lebih memberikan edukasi politik kepada rakyat bahwa ada peran DPR yang signifikan dalam pembangunan di Indonesia. Ada peran para wakil rakyat kita yang sangat signifikan untuk membantu Indonesia melaju ke hal yang lebih baik. Tapi kelihatannya komunikasi politik itu tidak dilakukan oleh para elit politik dan partai politik. Mereka hanya berkomunikasi kepada rakyat pada saat misalnya ajang pemilihan legislatif. Nah pada saat ajang pemilihan legislatif pembicaraannya adalah nanti kalau saya terpilih maka akan A, kalau saya terpilih maka akan B, gitu ya. Tapi apakah kemudian rakyat merasa diwakili dengan itu akan sulit karena pada saat anggota dewan ini berkantor, mereka levelnya sudah nasional. Yang dipikirkan sudah berbeda, makanya tadi harapannya juga berbeda. Nah, kemudian ada reward and punishment yang ada di DPR. Ini kan seperti pisau bermata dua ya. Di sisi lain, para partai politik itu bisa mengontrol anggota dewan yang tidak perform kerjanya. Tapi di sisi lain, susah kita menemui atau menemukan anggota dewan yang sangat ideal gitu ya, yang lurus bekerja untuk rakyat, yang mengenyampingkan kepentingan partai politik. Karena ada sistem PAW itu. Ya kalau Anda nggak nurut-nurut saya PAW loh. Itu jadi reward and punishment ini ya pisau bermata dua. Akhirnya para anggota dewan kita merasa bahwa wah sulit kalau saya tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh para ketum parpol gitu. Makanya sebetulnya hal ini tuh harus bisa dijembatani, otherwise setiap kali kita polling begini DPR-nya terus-terusan negatif kan kasihan juga gitu. Kasihan yang udah kerja beneran gitu maksud saya. Jadi ya mudah-mudahan lah ya ada perbaikan-perbaikan citra nih 44%-nya ini tidak melulu gitu mengikuti kinerja dan kebiasaan yang 56% itu gitu. Kalau pandangan dari Prof Aji seperti apa? Ya, apa itu? Mengenai hasil polling tadi di mana koalisi parpol ada dampak positifnya tidak sih untuk rakyat? Koalisi parpol di DPR. Koalisi parpol DPR. Saya rasa karena saya backgroundnya di antropologi ya, kita bicara budaya ya, kita mungkin bicara tradisi ya, atau tradisi politik atau budaya politik kita. Yang paling umum kan ada dua yang kesannya kontras ya. Kalau kita menang ya kita kuasain semuanya, ya kita kuasain semua. Yang kalah yang kemudian jadi orang yang menentang kita. Di dalam konteks politik biasanya ya udah yang menang memerintah, yang kalah jadi koalisi, ya. Jadi itu dalam kondisi demokrasi sekarang diperlukan orang yang kalah dan perannya sebagai oposisi tadi ya, statusnya kalah, perannya oposisi. Tapi kemudian kita lihat juga ya, jangan semuanya oposisi, jangan semuanya menentang. Kalau ada piawai bagus, kenapa nggak masuk ke kami, ya? Sehingga kita bicara soal koalisi. Jadi tidak harus menjadi pemenang untuk menjadi duduk di dalam konteks pemerintahan. Nah saya ingat tadi jawaban Pak Teguh ya, Mas Teguh ya, sampaikan bahwa karena ongkos politiknya tinggi dan semua orang tahu, yang menang maupun yang kalah itu tahu bahwa apa sih, menang jadi arang, kalah jadi abu gitu ya. Jangan sampai yang menang ambil semuanya, yang kalah nggak dapat apa-apa. Nah itu dia. Ada bau-bau transaksi yang nggak enak di situ kan. Jadi kalau kemudian kita mau ada partai pemerintah, ada partai koalisi, atau di dalam DPR ada yang berkuasa, ada yang koalisi menentang, itu bagus-bagus saja. Semuanya jadi satu, itu juga bagus-bagus saja. Kecuali jadi satunya karena
persoalan yang tadi ya, persoalan yang isinya adalah istilahnya transaksional ya. Jadi itu yang nggak benar di situ. Karena kalau isinya koalisi sama yang berkuasa terus-menerus dan ini tidak di manage dengan baik, ya artinya ribut terus, bertengkar terus, nggak bagus juga kan. Tapi kalau kemudian anteng-anteng terus semuanya dapat, nah curiga juga, jangan-jangan ini nggak jalan mekanisme checks and balance-nya ya, karena tadi ada transaksinya. Oke, baik. Pak Teguh, tanggapannya seperti apa? Iya, menurut saya sih tadi setuju dengan disampaikan Prof. Haji bahwa berkoalisi semua, nggak ada yang di luar juga nggak bagus gitu. Menurut saya harus ada balance ya, artinya memang juga kita juga pengen ada yang di luar partai pemerintah sehingga bisa melakukan check and balances, tetapi juga kita berharap oposisi yang produktif itu bukan oposisi yang berisik gitu loh. Artinya juga bukan hanya asal tidak setuju juga gitu loh. Yang menurut saya ini yang kadang terjadi kalau oposisi itu oposisi berisik bukan oposisi produktif gitu. Artinya ya asal berbeda aja, ini kan nggak benar juga gitu. Artinya kita berharap, tetap aja saya berharap ke depan ini masih ada yang di luar yang bisa menyuarakan lah untuk memberikan wacana dan pandangan berbeda dari apa yang diusulkan pemerintah gitu. Kalau misalnya cuma semuanya jadi satu, nanti yang terjadi adalah semuanya akan distempel tanpa ada dialektika dan dinamika di dalam gitu. Apa benar-benar mengulas program-program, apakah ini tepat sasaran, budgetingnya benar atau enggak gitu. Menurut saya tetap dibutuhkan ya, ada yang memang berkoalisi, ada yang di luar yang memang itu bagian dari untuk check balances agar jalan gitu. Tapi kita yang berharap yang di luar, tapi sekali lagi saya tegaskan yang di luar atau yang jadi oposisi di parlemen itu atau di DPR juga oposisi yang produktif gitu, atau dengan rasional, bukan hanya oposisi yang berisik asal berbeda. Ini juga menurut saya nggak bagus juga. Oke, baik Mas Hensat, kembali ke internal DPR sendiri. Kode etik di DPR ini sebetulnya sudah cukup komprehensif, dan posisi MKD sendiri apakah sudah efektif? Nah ini MKD ini kan sebetulnya mengadili teman-teman ya. Jadi artinya pada saat seseorang masuk di MKD itu sangat mungkin ada komunikasi politik sebelum itu gitu ya. Tapi kalau kemudian komunikasi politik itu gagal, maka barulah kemudian masuk di MKD. Sebetulnya sistem yang ada di DPR itu sudah baik ya, hanya memang citranya saya yang perlu diperbaiki. Ini kata Sultan Najamuddin ya, dia bilang tuh demokrasi di Indonesia itu perlu green demokrasi, ada harapan dan keseimbangan. Nah ini menarik sebetulnya dalam rangka penerapan etika itu. Jadi kalau kemudian si green demokrasinya si Sultan ini bisa dilaksanakan, sebetulnya akan ada perbaikan-perbaikan signifikan di citra para anggota dewan kita. Nah itu tadi, masalahnya adalah ini kan politik. Tadi Prof. Adi mengatakan demikian, Mas Teguh juga mengatakan demikian, bahwa perpolitikan di dalam itu tidak sama dengan apa yang kita lihat di luar gitu ya. Mereka mungkin kalau diundang oleh Mbak Rara ke TV bisa saling berdebat, tapi begitu selesai dari sini kan mereka janjian lagi makan bakso gitu ya. Jadi artinya perpolitikan riang gembira itu terjadi di antara mereka gitu maksud saya. Jadi ya itulah harapan baru sih harus kita letakkan ke anggota dewan. Dengan ada MKD itu sebenarnya sebuah sistem yang baik. MKD juga sudah berhasil memperbaiki citra dan etika beberapa anggota dewan, walaupun banyak juga yang diselesaikan dengan hubungan pertemanan gitu ya, yang artinya memang akhirnya diselesaikan biasa saja. Nah, sebetulnya reward and punishment-nya mesti diperbaiki, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketum parpol ini harus memiliki harapan yang sama dengan rakyat. Sehingga pada saat mereka memberikan masukan-masukan kepada anggota dewan, itu nggak jauh-jauh dari harapan rakyat. Dari harapan rakyat. Jadi tidak ada gap seperti itu ya. Ada gapnya, dan akhirnya kan kalau rakyatnya senang, citranya lama-lama bagus deh. Saya yakin itu. Oke, baik Bapak-Bapak, kita harapkan diskusi kita untuk malam hari ini bisa menjadi masukan baru bagi DPR baru agar dapat memenuhi harapan baru dari para rakyat seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, diawali pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 pada 1 Oktober, transisi pemerintahan hasil pemilu akan membuka lembaran baru. Pemilu 2024 menelan anggaran 71 triliun rupiah. Pesta demokrasi hanya menghamburkan uang negara jika hasilnya adalah wakil rakyat bermental paduan suara. Bila para politisi di Senayan tunduk pada perintah ketua umumnya, lalu apa jadinya saat pimpinan parpol berada di bawah telunjuk penguasa? Ignas Kleden menulis kecenderungan kekuasaan untuk memperkuat diri melebihi kemampuan untuk membatasi diri.
dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga melebihi kemampuan mengkritik dan mengawasi sendiri. Selain memicu penyalahgunaan kewenangan, rendahnya integritas pejabat publik akan merusak pembangunan SDM bangsa kita. Pejabat publik adalah elit yang wajib memberi keteladanan. Habis oblas dalam bahasa Prancis, ingar sosung tulodo dalam bahasa Jawa. Tentu kita berharap yang terbaik pada DPR baru. Semoga mereka bekerja sesuai mandatnya, yaitu mewakili kepentingan rakyat jelata dan tidak terpuruk sebagai pelayan penguasa. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.